Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260101. Jadi ini adalah pertemuan 0201 atau pertemuan kelima kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan eh, mulai memasuki ke seri matematika diskrit ya. Nah, jadi kita akan kenalan dengan banyak algoritma-algoritma matematika diskrit ya pada seri ini. Dan kita akan mulai pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari bilangan prima dulu ya. Jadi langsung saja kita mulai ke bilangan prima. Nah, pertama-tama kita akan cari tahu dulu apa sih bilangan prima itu. Ya, siapa sih yang nggak tahu ya sama bilangan prima ini? Karena ya kalau nggak salah di SD kalau nggak salah udah diajarin ya bilangan prima ini ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, aku ulang sedikit ya terkait bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dan hanya bisa dibagi habis oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi faktor pembaginya itu ya cuma satu gitu ya, dan juga dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada eh, faktor pembagi lain gitu ya. Kalau ada ya berarti dia bukan bilangan prima gitu ya. Nah, kita bayangkan bilangan prima itu kayak atom gitu ya dalam dunia matematika. Nah, mereka tuh nggak bisa dipecah lagi gitu ya menjadi perkalian bilangan lain gitu ya. Nah, contohnya apa gitu ya? Nah, contohnya kayak dua. Nah, kira-kira dua ini bisa nggak dibagi sama bilangan lain gitu ya selain satu dan juga dua? Nggak bisa gitu ya. Dibagi tiga nggak bisa, dibagi lima nggak bisa. Dia cuma bisa dibagi satu dan juga dibagi dua gitu ya, atau dirinya sendiri gitu ya. Makanya dua adalah bilangan prima gitu ya. Dan eh, akan menjadi satu-satunya bilangan prima yang genap gitu ya, dua ini. Nah, kemudian ada tiga ya. Nah, tiga itu bisa nggak dibagi satu? Bisa ya. Nah, tapi dibagi dua bisa nggak? Nggak bisa ya. Tapi kalau dibagi sama dirinya sendiri bisa nggak? Nah, bisa ya. Nah, berarti dia adalah bilangan prima. Nah, tapi empat ya. Nah, empat itu bisa nggak dibagi satu? Bisa. Tapi dibagi dua bisa nggak? Bisa. Nah, karena dua adalah eh, bukan satu dan juga bukan dirinya sendiri ya, dan dia bisa menjadi faktor pembagi dari empat, maka empat bukanlah bilangan prima. Makanya di sini kita skip ya. Setelah tiga kita langsung skip ke lima gitu ya. Nah gitu, kita nggak masukin angka 4 di sini ya, karena ya ada faktor pembagi lain gitu ya selain satu dan 4 gitu ya, atau dirinya sendiri yaitu dua gitu ya. Nah gitu. Dan seterusnya ya, 5 7 11 13 ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi semoga kebayang ya bilangan prima itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya sebelum kita masuk ke algoritmanya. Kita akan eh, coba refleksi ya, kenapa bilangan prima itu penting gitu ya. Kenapa kita itu perlu belajar bilangan prima ya. Nah, biar nggak ngerasa sia-sia gitu ya belajar bilangan prima. Pertama, pastinya untuk kriptografi ya. Nah, karena ya kriptografi ini ya itu paling banyak melibatkan teori bilangan gitu ya. Nah, termasuk bilangan prima gitu ya. Nah, jadi paling banyak melibatkan salah satu konsep matematika yaitu teori bilangan gitu ya. Nah, gitu. Jadi eh, bilangan prima adalah pondasi yang sangat kuat ya untuk kriptografi. Nah, walaupun sebenarnya ada hal lain yang juga menjadi perlu gitu ya untuk dipelajari selain bilangan prima ya untuk mendalami kriptografi. Nah, kemudian ada teori bilangan gitu ya. Nah, jadi bilangan itu menjadi pondasi gitu ya dalam banyak teorema matematika gitu ya. Nah, jadi setiap bilangan bulat ya dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima unik gitu ya. Nah, jadi kalau pengen mempelajari teori-teori bilangan lain ya kan eh, bilangan prima juga bisa menjadi pondasi gitu ya. Dan yang terakhir pastinya algoritma pemrograman ya, algoritma dan struktur data yang akan kita pelajari ya, yang jadi topik pembahasan dalam kelas 260101 ini ya. Nah, jadi berbagai algoritma yang efisien itu menggunakan sifat bilangan prima ya. Nah, contohnya kayak
hash table gitu ya. Nah, hash table, nah ini juga akan kita pelajari nanti ya. Nah, terus ada juga struktur data lanjutan ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan lihat dari algoritma pertama dulu ya. Nah, jadi ini adalah algoritma yang menurut aku ya algoritma paling sederhana dalam bilangan prima ya. Jadi algoritma yang pertama adalah algoritma mengecek bilangan prima atau ya sebut saja algoritma uji keprimaan gitu ya. Nah, jadi apa sih ide dari algoritma ini? Nah, jadi ide dari algoritma ini itu adalah kita akan periksa semua bilangan dari 2 hingga n dikurang 1 gitu ya. Nah, jadi jika ada yang membagi habis n, maka n bukan prima. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini, kita disuguhkan suatu bilangan prima ya. Nah, misalnya 7 ya. Nah, jadi n-nya 7 gitu ya. Nah, kita akan periksa gitu ya. Dari 2 sampai 7 dikurang 1 berapa? 6. Nah, berarti 2 sampai 6 gitu ya. Kita bakal cari bilangan manakah yang habis membagi 7 gitu ya. Nah, pertama kita akan coba uji ya, 7 dibagi 2 itu habis atau enggak? Enggak gitu ya. Nah, berarti kita skip gitu ya. 2 kita skip. Lalu kita lanjut 3 ya lagi ya. 7 dibagi 3 habis nggak? Enggak habis juga. Ya, sama ya. Berarti kita skip juga ya. Nah, kemudian eh kita lanjut ke 4 ya. Nah, 7 dibagi 4 itu nggak habis juga ya, sama ya. Masih ada sisa ya. Nah, terus lanjut lagi ke 5 ya. Ternyata 7 dia dibagi 5 juga nggak habis gitu ya. Nah, terus yang terakhir ya, 7 dibagi 6 itu habis nggak? Nggak habis gitu ya, sama. Nah, kita lihat eh dari 2 sampai 6 nggak ada satupun bilangan prima yang sorry, maksudnya nggak ada satupun kita melihat bilangan yang habis membagi 7 gitu ya. Nah, jadi kayak nggak ada faktor pembaginya gitu ya. Faktor pembagi dari 7 nih itu nggak ada gitu ya. Dari 2 sampai 6. Artinya apa? Artinya 7 ini adalah bilangan prima gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ide dari algoritma pertama itu kurang lebih seperti itu. Akan tetapi, sebenarnya kita punya cara yang lebih efisien gitu ya, agar algoritma yang pertama ini itu kecepatannya ya lebih cepat gitu ya eh, dari algoritma yang standar gitu ya. Nah, jadi algoritma yang standar kan kita ngeceknya dari 2 sampai n dikurang 1. Nah, untuk cara yang lebih efisiennya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat cara yang lebih efisien untuk algoritma uji keprimaan kita ya. Jadi untuk cara yang standar kan kita ngeceknya tuh kan dari 2 sampai n dikurang 1 kan. Nah, sekarang kita akan pakai konsep optimasi yang dimana kita itu ngeceknya itu dari 2 sampai akar n doang gitu ya. Jadi lebih cepat. Nah, konsep optimasi ini tuh lahirnya tuh dari mana sih? Nah, konsep optimasi ini itu lahirnya eh, mengacu dari sifat bilangan ya. Nah, jadi salah satu sifat bilangan itu menyatakan kalau setiap bilangan itu pasti memiliki faktor pembagi gitu ya. Nah, jadi jika eh, suatu bilangan gitu ya, itu memiliki faktor pembagi, pasti faktor pembaginya tuh ada yang apa ya? Yang salah satunya itu eh, nilainya tuh lebih kecil gitu ya, lebih kecil atau sama dengan akar bilangannya ya, akar n-nya gitu ya. Nah, mungkin biar lebih jelas kita akan lihat contoh gitu ya. Nah, jadi lihat n-nya adalah 36 gitu ya. Nah, 36 itu sama dengan 6 dikali 6 ya. Nah, akar dari 36 adalah 6. Nah, perhatikan. Akar 36 adalah 6. Nah, ini catat ya, baik-baik. Nah, jadi kita akan lihat faktor 36 ini apa aja. Nah, jadi faktor dari 36 ini tuh ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 9, ada 12, ada 18 dan ada 36. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana jika eh, setiap bilangan ini itu saling berpasangan gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 6 akan berpasangan dengan 9, 12, 18 dan 36 gitu ya. Nah, kita akan lihat eh
satu ya, mulai dari satu. Nah, satu tuh pasangannya dengan yang paling ujung ya. Nah, jadi dua pasangannya dengan ini ya, tiga pasangannya dengan ini. Nah, empat pasangannya dengan ini dan enam itu pasangannya dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi bukan dengan 9, 12, 18, 1, 3, 6 tapi pasangannya itu dengan diri sendiri. Nah, kita lihat dari pasangan-pasangan ini ya, pasti salah satunya ada yang lebih kecil dari atau sama dengan 6 ya. Nah, misalnya 1 dikali 36. Nah, satunya lebih kecil kan dari 6? Yes, benar. Nah, selesai ya. Satu. Nah, kemudian yang dua lagi ya. Nah, dua itu lebih kecil kan dari 6? Yes. Nah, lanjut. Tiga itu lebih kecil dari 6? Yes. Lanjut. 4 lebih kecil dari 6 kan? Yes. Dan yang terakhir 6 itu nggak lebih besar dari 6 kan? Yes. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari 5 pasangan ini, setiap pasangan pasti punya salah satunya yang lebih kecil dari akar 36 yaitu 6 gitu ya. Lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, kayak contohnya 6 nih. 6 ini lebih kecil atau sama dengan 6 gitu ya. Nah, intinya nggak lebih besar dari 6 gitu ya. Nah, gitu. Jadi, semua pasangan pasti memiliki setidaknya satu bilangan kurang dari atau sama dengan 6. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita sudah menemukan salah satu faktor pembagi eh, yang lebih kecil gitu ya, dari akar 6 gitu ya, maka kita nggak perlu capek-capek lagi gitu ya ngecek sampai n dikurang satu gitu ya, sudah dipastikan dia itu adalah bukan bilangan prima gitu ya, kayak contohnya 36. Nah, kita ngeceknya kan dari dua gitu ya. Nah, kita coba cek gitu ya, uji ya, 36 itu habis gak dibagi dua. Nah, jawabannya habis ya, ya udah gitu ya, karena dia habis ya udah, dia dapat dipastikan dia tuh bukan bilangan prima gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dicek nih sampai akar n itu nggak ketemu ya, bilangan yang bisa membagi habis n-nya, maka dapat dipastikan dia itu adalah bilangan prima gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat pseudocode algoritma kita ya, algoritma pertama kita ya. Pertama-tama pastinya mulai dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan bilangan n-nya gitu ya. Nah, eh, kita tentukan dulu bilangan apa yang ingin diuji keprimaannya. Misalnya 36. Nah, yaudah berarti n-nya kita catat ya, n-nya sama dengan 36. Nah, sekarang kita akan coba uji ya, pakai percabangan ya, pakai if ya. Nah, kalau n kurang dari 2, tampilkan bukan prima, lalu selesai. Nah, jadi kalau misalnya n-nya itu 1 gitu ya, maka langsung aja tanpa basa-basi dia itu bukan prima gitu ya. Nah, kemudian diuji lagi kalau n sama dengan 2, tampilkan prima lalu selesai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya n-nya 2 tanpa basa-basi langsung aja ya keluarkan kalau dia itu adalah prima ya tanpa diuji ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kedua percabangan ini itu nggak ada yang benar ya, maka kita akan lanjut ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya salah satu ada yang benar, maka algoritmanya terhenti. Nah, ingat ya, algoritma akan terhenti jika ada kata selesai ya. Nah, ini kan ada kata selesai nih. Nah, berarti algoritmanya terhenti sampai sini ya, pengecekannya terhenti sampai sini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kedua percabangan ini tuh nggak ada yang terpenuhi ya kondisinya, maka kita lanjut ke bawah. Nah, jadi kita akan hitung batasnya ya. Nah, hitung batas ini maksudnya kita tuh mau ngecek atau mencari bilangan faktornya ya. Itu tuh dari 2 sampai mana gitu ya. Nah, gitu ya maksud batasnya. Nah, jadi batasnya itu kita langsung aja pakai akar kuadrat dari n gitu ya, biar lebih cepat gitu ya. Bukan n dikurang 1. Nah, sekarang kita ulangi dari pembagi sama dengan 2 sampai batas ya. Nah, jadi kita pakai perulangan di sini ya. Nah, kalau n habis dibagi pembagi, tampilkan bukan prima lalu selesai gitu ya. Nah, jadi 2 ini itu akan bertumbuh terus ya setiap perulangan. Jadi perulangan pertama pembaginya tuh 2 ya. Nah, di perulangan kedua pembaginya tuh 3. Nah, jadi dia tumbuh-tumbuh terus sampai pembaginya ini sama dengan batas gitu ya, sama gitu ya. Nah,
sampai batas gitu ya. Misalnya batasnya kan tadi kan n-nya 36 ya. Nah, berarti batasnya itu 6. Nah, berarti kalau misalnya pembaginya sudah 6 ya, maka perulangan berikutnya itu nggak akan terjadi lagi gitu ya. Nah, jadi kalau setiap perulangan ya, nah setiap perulangan itu diuji ya. Kalau n habis dibagi pembagi, tampilkan bukan prima ya. Nah, jadi misalnya 36 ya, itu diuji gitu ya. Apakah 36 ini tuh habis dibagi dua gitu ya. Nah, kalau misalnya enggak ya, misalnya aja ya. Nah, ini cuma ilusi ya untuk keperluan penjelasan. Nah, jadi misalnya aja nih 36 itu enggak habis dibagi dua. Ya udah lanjut ke perulangan berikutnya. 36 dibagi 3 habis gak? Nah, belum habis juga misalnya ya. Ya udah lanjut lagi ya kan 36 dibagi 4 dan seterusnya sampai selesai gitu ya, sampai batas gitu ya, pembaginya tuh 6 gitu ya. Kalau misalnya nggak habis-habis juga dibagi, berarti dia tuh prima berarti ya. Nah, tapi kalau misalnya 36 kan habis kan dibagi dua, ya udah pada perulangan pertama ya, karena kondisinya langsung terpenuhi, maka algoritmanya langsung selesai gitu ya, langsung menampilkan dia ini eh, apa ya, dia ini tampilkan prima gitu ya. Nah, gitu. Sorry, maksudnya bukan prima gitu ya. Nah, 36 kan habis dibagi dua. Nah, dia ada faktor pembaginya ya. Nah, berarti dia langsung tampilkan bukan prima gitu ya di perulangan pertama dan selesai gitu ya. Algoritmanya selesai gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya setelah diuji-uji nggak ada juga, ya ya udah dia langsung tampilkan prima lalu selesai. Nah, kurang lebih seperti itu pseudocode-nya. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan pemahaman, kita akan langsung masuk ke tools. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam toolsnya. Nah, jadi ini adalah tools yang akan menemani kita ya di setiap pertemuan yang ada di kelas ini ya, 260101. Jadi nama toolsnya adalah Algorithm dan Data Structure Studio ya. Jadi ini adalah tools untuk memudahkan pemahaman kita ya tentang algoritma dan struktur data. Salah satunya topik yang sedang kita bahas saat ini yaitu uji keprimaan. Nah, karena kita sedang ngebahas uji keprimaan, jadi langsung aja kita klik uji keprimaan. Nah, di sini kode mentahnya sudah ada ya sebenarnya ya. Nah, akan tetapi sebelum kita bermain-main dengan kode mentah ini ya, kode C++ ini ya, kita alangkah baiknya memahami dulu ya cara kerja algoritma ini ya, algoritma dari kode ini gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti apa? Nah, pertama-tama kita akan cari datasetnya dulu ya, yang menurut aku itu nggak terlalu gede gitu ya untuk dicoba gitu ya. Kayak 91 ini mungkin terlalu gede. Kita akan cari yang angkanya yang lebih gede. Sorry, maksudnya yang lebih kecil. Oke, 57 masih terlalu gede, 79 apalagi. Nah, 32 sedang nih. Nah, 32 sedang ya. Tapi bukan prima sih 32 ya, karena ada pembaginya yaitu 2 ya, dan 4 ya, dan 8 juga ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Bagaimana sih algoritma ini itu bisa mendeteksi kalau 32 ini tuh bukan prima gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ini kecepatannya 0,25. Oke, mari kita lihat. Oke, tunggu. Nah, pertama-tama dia modulo dulu. Modulo 2 ya. Nah, 32 di modulo 2 ternyata 0. Nah, karena 32 di modulo 2 itu 0, berarti sudah ketemu nih. 2 ini tuh adalah faktornya gitu ya, faktor pembaginya gitu ya dari 32 ini. Nah, karena udah ketemu faktor pembaginya, ya ya udah dia langsung dianggap bukan bilangan prima. Nah, sekarang kita akan coba cari data lain deh selain 32. Mungkin ya. Eh, nah, 41 nih contohnya nih. Nah, 41 ini bilangan prima ya seharusnya ya. Nah, mari kita coba. Oke. Nah, pertama-tama 41 di modulo 2 itu 1 ya harusnya. Nah, 1 ya. Nah, karena 1 bukan 0 berarti lanjut ya. Dia bukan faktor pembaginya berarti. Kemudian di modulo 3 ternyata bukan 0 lagi. Ya udah lanjut lagi terus gitu ya. Di modulo 4 ya. Ternyata 1 bukan 0 lagi ya. Berarti lanjut terus ya. Ini bukan faktor pembaginya berarti ya.
Nah, kemudian lanjut ke modulo 5 ternyata bukan 0 lagi, ya udah lanjut lagi ke modulo 6. Nah, ternyata nggak 0 lagi ya. Nah, 5 ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ya, karena dari awal ya, dari pengecekan awal ya, dari 2 sampai batas akhir yaitu 6 ya, ternyata nggak ada satupun yang jadi faktor pembagi dari 41. Nah, oleh karena itu 41 dinyatakan bilangan prima. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, sedikit gambaran ya tentang cara kerja algoritmanya ya. Jadi dia ngecek satu persatu dengan cara modulus gitu ya. Nah, di modulo gitu ya. Kalau nggak habis di modulo berarti dia bukan faktornya, berarti ya bukan faktor pembaginya berarti ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang jadi faktor pembaginya, ya ya udah gitu ya. Langsung aja nyatakan dia itu adalah bilangan prima gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat penjelasan dari AI Visual Lecture-nya ya. Kita lihat biar lebih eh, mudah dipahami. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, jadi pertama-tama kita coba bagi 41 dengan 2 ya. Nah, ternyata 41 dibagi 2 bersisa 1. Jadi 2 bukan pembagi dari 41. Nah, sekarang 41 dibagi 3. Apakah habis gitu ya? Nah, hasilnya adalah enggak ya. Dia bersisa 2, bukan habis ya. Nah, berarti 3 juga bukan faktor pembagi 41. Nah, lanjut coba lagi 41 dengan 4 ya. Nah, ternyata 41 dibagi 4 ternyata bersisa 1. Nah, berarti 4 gagal membagi habis 41 ya. Nah, atau ya sebut saja dia itu bukan faktor pembaginya. Nah, kemudian kita lanjut ke angka 5 ya. Apakah 41 bisa dibagi habis oleh 5? Ternyata enggak ya. Ternyata bersisa 1 ya. Maka 5 lagi dan lagi bukan faktor pembagi dari 41. Dan yang terakhir ya, ini adalah uji batas maksimalnya ya, yaitu 6 ya. Nah, kira-kira apakah 41 di bagian 6 itu habis ya? Ternyata enggak ya. Bersisa 5 ternyata ya. Nah, berarti 6 pun juga bukan faktor pembagi dari 41. Nah, karena nggak ada satupun angka dari 2 sampai 6 yang habis membagi 41, maka kita langsung menyatakan kalau 41 ini adalah bilangan prima. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari algoritma ini. Nah, sekarang kita akan coba run ya kode ini. Oke, kita salin dulu dan kita akan pergi ke compiler. Nah, compiler ini ya. Nah, jadi ini bukan compiler sungguhan ya sebenarnya ya karena inputannya ini kita manual ya. Jadi bukan compiler sungguhan ya pada dasarnya ya. Jadi ini dibuat sendiri ya. Nah, jadi eh, kita akan coba ya. Apakah benar 41 ini outputnya adalah true gitu ya. Nah, true yang menyatakan dia ini adalah bilangan prima. Oke, mari kita coba run. Oke, ternyata benar ya, satu ya. Nah, ingat, satu dalam C++ itu melambangkan true ya, dan 0 itu melambangkan false ya. Nah, ini kalau 41, coba kalau kita ubah jadi 40 deh. Nah, 40 kan bukan prima ya. Nah, maka outputnya harusnya 0. Oke. Nah, benar ya, outputnya 0 ya. Berarti dia false ya. Artinya dia bukan prima. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apakah kita puas kalau kita hanya sekedar copy paste kode doang gitu ya? Nah, tanpa mencoba bermain-main dengan kode ini, jawabannya ya tentu tidak gitu ya. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk memodifikasi kode ini menjadi kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kode ini kan hanya menguji satu bilangan. Nah, kita akan modifikasi gimana caranya biar kode ini itu bisa menguji n bilangan gitu ya. Artinya dia bisa menguji lebih dari satu bilangan. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertama-tama kita akan tulis dulu requirement-nya ya, atau quest apa sih yang ingin kita selesaikan gitu ya. Modifikasi seperti apa yang ingin kita coba ya. Jadi kita pengen memodifikasi ya. Kita tulis buat agar
Ups, algoritma uji uji keprimaan terhadap untuk satu bilangan berikut menjadi uji keprimaan untuk n bilangan. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi kita pengen menguji banyak bilangan sekaligus. Gimana caranya? Nah, tentu kalau kita pakai kode mentah ini ya. Nah, sebut saja algoritma template ya. Algoritma template. Nah, jadi nggak bisa gitu ya. Karena ini cuma menguji satu bilangan doang gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, pertama-tama kita hapus dulu n sama dengan 40-nya. 40-nya aja yang kita hapus sama-sama dengannya. Nah, jadi biarkan aja ini kita siapkan integer n. Nah, seperti ini. Kemudian kita inputkan ya, inputkan n. Nah, di sini ya. Nah, kita akan input n ya. Nah, berapa sih n-nya gitu ya? Berapa bilangan yang kita inginkan gitu ya? Nah, berapa bilangan yang ingin kita uji keprimaannya gitu ya? Nah, seperti itu. Kemudian kita pastinya perlu array ya. Nah, karena kita akan menyimpan banyak data ya. Jadi kita bikin pertama-tama bikin array bil aja ya. Nah, jadi array yang pertama ini isinya adalah bilangan yang ingin kita uji. Nah, kemudian kita bikin array kedua ya. Nah, jadi array kedua ini tuh isinya adalah array yang berisi hasil uji gitu ya. Nah, jadi hasil ujinya itu bisa true atau false gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita akan bikin perulangan di sini ya. Nah, kita mulai dari 0 pastinya ya, karena index array itu ingat ya dari 0 ya, bukan dari 1. Oke. Sampai n ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita input ya. Input setiap ininya ya, setiap setiap bil ke 0 ke 1 ya. Setiap iterasi kita input bilangannya apa aja yang ingin kita uji gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan setelah diuji langsung aja kita lempar ke functionnya ya. Nah, jadi nama functionnya adalah isPrime ya. Jadi langsung aja kita lempar ke function ini ya dengan kita nulis prima ke i. Nah, jadi setelah dilempar hasilnya ketemu itu langsung dilempar ke prima ya, ke array prima gitu ya. Nah, jadi prima ke i ya itu sama dengan isPrime ya. Oh ya, jangan lupa ini karena prima ini isinya adalah tentang hasil uji keprimaan ya, yang isinya itu adalah nilai boolean. Jadi kita jangan pakai tipe data integer tapi pakai tipe data boolean. Nah, seperti ini. Salah ya, sorry ya. Salah. Nah, jadi bool ya yang benar. Oke. Nah, jadi isPrime kita panggil function isPrime. Lalu kita isi parameternya adalah bilangan ke i ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kalau udah begini ya, kita tinggal bikin perulangan terakhir ya. Nah, perulangan terakhir ini tujuannya untuk menampilkan hasil ujinya ya. Hasil uji keprimaannya itu seperti apa ya. Nah, oke. Nah, jadi kita langsung aja sih out prima ya, prima berarti. Prima ke C. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini si out-nya ini kita hapus saja ya. Nah, oke. Nah, karena ini bukan compiler sungguhan, jadi kita harus ini ya, kita harus input manual ya di sini ya. Pertama kita input n-nya dulu ya. N-nya kita pengen nggak usah banyak-banyak deh, 5 bilangan aja ya. Nah, kita pengen 5 bilangan cukup lah ya untuk uji coba. Nah, sekarang kita isi satu persatu bilangan array bil-nya ya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4 ya berarti ya. Nah, pertama indeks ke 0 dulu ya. Itu kita pengen berapa ya? 21 deh. Nah, seperti ini. 21 kemudian
indeks ke 1 itu kita pengen 17. Kemudian bilangan 2 ya. Nah, indeks kedua itu adalah 31. Nah, kemudian indeks ketiga itu 41 ya. 43 deh. Nah, 41 sudah ya tadi ya. Udah kita coba ya. Nah, gantian lagi. Oke, kita untuk indeks terakhir kita pengen 45. Ups, sorry, kegedean. 465. Nah, sekarang kita petakan. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah benar ya. Nah, ini adalah inputan kita. Nah, kalau udah begini, baru kita coba run. Apa yang terjadi? Oke. Oke, outputnya adalah 01110 gitu ya. Nah, bagaimana bisa outputnya 01110? Mari kita lihat satu persatu ya. Bilangan yang kita input. Pertama, 21. 21 ini bilangan prima atau bukan? Bukan, ya, karena ada faktor pembaginya, yaitu 3. 3 dan 7 ya. Nah, berarti dia bukan prima, makanya 0 ya. Nah, kemudian bilangan berikutnya itu adalah 17. Nah, 17 ini itu adalah bilangan prima, nggak ada faktor pembaginya gitu ya. Nah, selain 1 dan 17 itu sendiri gitu ya. Jadi dia ini adalah bilangan prima. Nah, karena dia bilangan prima maka outputnya 1 nih. Nah, yang digit kedua itu 1. Nah, kemudian yang ketiga ya, bilangan ketiga itu adalah 31. Nah, 31 ini itu juga nggak ada ya faktor pembaginya selain 1 dan 31 ya. Maka dia juga prima gitu ya. Makanya digit ketiga itu adalah 1. Dan yang bilangan yang keempat itu adalah 43 ya, yang dimana ini juga bilangan prima ya. Nggak ada faktor pembaginya ya selain 1 dan 43 itu sendiri, jadi dia disebut prima. Nah, karena dia prima maka digit keempat itu adalah 1 ya. Nah, dan yang terakhir ya, bilangan terakhir itu adalah 45. Nah, 45 ini ada faktor pembaginya ya. Apa aja? 5 ya, 3 ya. Nah, terus ada 9 lagi ya. Nah, jadi ada gitu ya faktor pembaginya selain 1 dan 45, maka dia ini bukan prima gitu ya. Nah, makanya di sini digit terakhir adalah 0 gitu ya. Nah, ingat, 0 menandakan dia ini bukan prima dan 1 menandakan kalau dia ini adalah prima. Nah, seperti itu. Jadi sudah selesai ya. Nah, sekarang kita coba validasi ya kode kita apakah sudah benar sesuai dengan quest yang udah kita tulis sendiri. Mari kita periksa. Oke. Oke, kita coba. Oke, ternyata kode yang sudah kita susun ternyata sudah sesuai quest gitu ya. Nah, kode pengguna telah berhasil mengubah pengujian dari satu bilangan menjadi n bilangan. Program menerima masukan n, membaca n buah bilangan ke dalam array, lalu menguji status keperimaan masing-masing bilangan menggunakan fungsi isPrime. Nah, hasil eksekusi juga mengonfirmasi bahwa program berjalan dengan sukses dan memproses n bilangan dengan benar. Oke, udah benar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja ya modifikasi kita ya. Mungkin teman-teman kalau pengen coba modifikasi lebih lanjut ya, mungkin teman-teman bisa coba pakai quest yang aku baca ini ya. Nah, jadi catat baik-baik ya. Buat agar suatu bilangan yang dinyatakan prima, sorry, maksudnya bilangan yang bukan prima itu ketahuan faktor pembaginya apa aja. Misal 45 ya. Nah, 45 itu bukan prima, ya kan? Nah, teman-teman buat kodenya agar kita itu nggak cuma tahu kalau 45 itu bukan prima, tapi kita juga tahu kenapa 45 ini tuh bukan prima gitu ya. Nah, kita juga tahu faktor pembaginya tuh siapa aja. Oh, faktor pembaginya itu ada 3. Oh, faktor pembaginya itu ada 5. Oh, faktor pembaginya itu ada 9. Oh, faktor pembaginya ada 15. Nah, itu ketahuan semua angka-angka
yang jadi faktor pembagi dari 45 tuh ketahuan semuanya dari algoritma yang teman-teman susun. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba modifikasi lebih lanjut, nah itu ya pakai quest yang aku sebutkan barusan. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Jadi aku rasa segitu saja pertemuan kita kali ini ya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat ya. Dan tak lupa pastinya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.